Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan bersama datang pada Tuhan di dalam ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Bapa telah menuntun kami, Bapa telah menjagai kami, bahkan Bapa telah memberkati kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan. Urapi kami dengan roh puji-pujian untuk bersama meninggikan Engkau di dalam ibadah kami. Bapa memberkati kami, ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur ini ke dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom saudara-saudaraku semuanya. Sungguh suatu kesempatan Allah yang luar biasa bagi kita. Saat ini kita dipertemukan, saat ini kita dikumpulkan untuk merasakan bagaimana jamahan Allah dalam setiap hidup kita. Kita akan berikan waktu kita yang terbaik. Kita akan menikmati kasih karunia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Kebaikan Allah sangat dahsyat dalam hidup kita. Seringkali kita tidak setia kepada Dia. Seringkali kita membuat Allah terluka karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Tetapi Allah tidak pernah memperhitungkan seberapa besar kesalahan-kesalahan kita. Dengan kasih-Nya, Dia sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Pujikan dengan segenap hati kita. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Beri kemuliaan buat Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah Allah yang sempurna. Engkaulah Alfa dan Omega, Allah yang menciptakan dunia ini dengan sempurna, termasuk kami, umat yang dicintainya. Haleluya, haleluya. Kuasa Allah besar, kasih-Nya sempurna. Tetapi kita sebagai umat-umat kesayangannya, kita belajar dari Dia. Kita akan berikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya. Jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Dia. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah
siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur. Tiba saatnya kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya yang terkasih. Kebaikan Allah nyata, kasih-Nya sempurna, dan itu telah dibuktikan dengan Dia rela mati di Golgota untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita akan lihat betapa besar kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Gini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Gini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan dengan perkataan iman. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Gini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih. Haleluya.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya berada di sekitar Candi Sukoh dan pemandangannya luar biasa. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan karena kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore ini kami akan belajar dari Yohanes 6. Di mana Engkau memberikan kepada kami roti hidup. Maka Tuhan, kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menikmati berkat firman-Mu yang Kau berikan pada kami hari ini. Hati kami telah kami siapkan, segala keberadaan kami telah kami siapkan, sehingga kami siap untuk ditaburi kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di Yohanes 6. Yohanes 4, Yesus mengatakan bahwa dirinya sebagai air hidup. Dan barang siapa minum, dia tidak akan mengalami kehausan lagi. Yohanes 5, Yesus menyembuhkan orang yang sakit di Betesda. Dan Yohanes 6, kita akan belajar bersama. Kita buka Yohanes 6 ayat 24. Kita buka Yohanes 6 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Allah menurunkan Yesus ke dalam dunia supaya Yesus mengajarkan kepada setiap orang bahwa mereka itu sebenarnya sudah divonis mati karena dosa mereka. Tetapi barang siapa percaya kepada Yesus, mereka akan menikmati hidup. Karena mereka dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Yesus seorang guru yang hebat. Dan tahu bagaimana caranya untuk membimbing manusia agar manusia dapat menerima Yesus. Mereka diajak ke sebuah bukit lalu diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kebutuhan pokok yang dicukupi oleh Tuhan. Begitu kasih Tuhan luar biasa. Kebutuhan pokok makan diberi hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dalam Yohanes 6 ayat 25 dan 26. Yohanes 6 ayat 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? 26 Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus tidak melarang manusia hidup bekerja. Yesus tidak melarang kita mencari uang. Tetapi selain bekerja untuk mencari makan, selain bekerja untuk mencari uang, Yesus mengingatkan, harusnya kamu juga mencari makanan yang akan membawa kamu masuk ke dalam kekekalan. Peringatan ini yang diberikan pada kita. Dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Kepengen hidup? Bahkan kepengen hidup kekal? Nikmati Yesus. Kita harus datang yang dilandasi dengan percaya. Bahwa percaya total, Yesus merupakan roti yang membuat orang tidak akan lapar lagi.
Kemampuan ini yang harus kita buka bersama. Pelajaran ini harus kita pelajari bersama. Siapa Yesus itu? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman Allah. Dan firman Allah yang ditulis harus kita percayai. Firman Allah yang ditulis yaitu ayat-ayat kitab suci itu yang harus kita percayai. Barang siapa menerimanya dan mempercayainya ayat-ayat kitab suci, mereka akan menikmati hidup, bahkan hidup yang kekal. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah ayat-ayat firman Tuhan yang hidup. Sehingga siapa yang dengan teratur membaca ayat-ayat Alkitab dan mempercayainya, mereka memiliki kesehatan rohani yang luar biasa. Mereka memiliki pertumbuhan rohani yang luar biasa. Iman mereka dipupuk dengan pupuk yang luar biasa. Firman Tuhan yang merupakan roti yang menyehatkan, menguatkan, sehingga sulit untuk dikalahkan. Kesulitan-kesulitan yang menghalangi kita dalam bentuk apapun juga dapat diselesaikan oleh firman Tuhan yang kita percayai. Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Yesus mengingatkan bahwa percaya kepada ayat-ayat kitab suci tidak akan dipermalukan. Karena kita harus yakin bahwa kitab suci adalah iya dan amin. Yesus adalah roti yang mengenyangkan jiwa. Sehingga jiwa yang dipenuhi dengan firman Tuhan akan membuat hidup dalam ketenangan. Luar biasa. Firman Tuhan adalah segalanya bagi mereka yang ingin menikmati hidup di dunia ini. Firman Tuhan adalah segalanya bagi mereka yang ingin hidup dalam kekekalan. Maka jangan hanya mencari roti duniawi saja, yaitu harta yang suatu saat akan kita tinggalkan. Yesus peringatkan, kamu mencari aku hanya karena kamu pengen roti, supaya kamu kenyang. Padahal aku punya roti yang lebih dari itu, yaitu yang akan membawa kamu pada kekekalan. Maka terimalah firman Tuhan atau ayat-ayat kitab suci dan percayalah kepada firman Tuhan yang punya kuasa yang sangat besar. Yesus roti hidup yang memberi kekuatan kepada siapa yang mau percaya kepadanya. Yesus siap dengan pertolongan-pertolongannya yang ajaib selama kita berada di dalam dunia ini. Dan Yesus akan menuntun kita sampai kepada kekekalan. Bahkan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kamu tidak akan masuk surga kalau kamu tidak melalui aku. Hari ini tawaran Yesus tentang akulah roti hidup. Mari kita percayai. Mari kita nikmati. Mari kita gunakan roti ini di dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah berikan terang firman-Mu kepada kami, agar kami makin mantap di dalam menerima Yesus sebagai roti kehidupan kami. Kami dapat menikmati ayat-ayat firman-Mu dan mempercayai bahwa ayat-ayat firman-Mu memiliki kekuatan kuasa yang luar biasa. Sehingga perjalanan hidup kami dari dunia ini Kau lindungi dan sampai kekekalan Kau berikan mahkota untuk kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Saudara-saudara, memang gereja sudah boleh dipakai. Gereja sudah mengadakan ibadah offline. Tetapi ibadah online ini doakan supaya tetap dapat berjalan, karena ibadah online ini ditujukan kepada mereka-mereka yang belum sempat beribadah. Mereka-mereka yang sakit di rumah, mereka-mereka yang sudah usur, mereka-mereka yang membutuhkan firman Tuhan. Sehingga ibadah online ini kami akan usahakan terus berjalan. Tetapi kalau Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu kuat, mari kita ibadah di gereja. Minggu jam 9 pagi dan Selasa jam 6 sore. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang membutuhkan doa-doa kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau berikan negara Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi, yang memiliki kebijakan-kebijakan agar masyarakat, agar rakyat memiliki ketenangan. Maka Tuhan, ajari kami rakyat untuk dapat mendengar suaranya, untuk mentaati apa yang menjadi tata aturan negara, sehingga kami menjadi rakyat yang mendukung negara Indonesia ini untuk lepas dari COVID-19 dan maju bersama-sama dengan bangsa lain. Berkati Pak Jokowi Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Berkati Pak Jokowi dengan hikmat marifat-Mu sehingga dapat memimpin negara kami sampai akhir masa jabatannya dengan baik. Kami berdoa untuk para menteri, kami berdoa untuk para gubernur, kami berdoa untuk para bupati dan wali kota. Kami berdoa untuk para camat, para lurah, para RW dan RT. Agar mereka dapat menerima pesan dari Pak Jokowi, lalu dilakukan sesuai dengan pesannya. Terima kasih Tuhan. Kau berkati bangsa dan negara kami. Lepaskan dari COVID-19 sehingga kami boleh bersuka cita dan tidak saling curiga, melainkan kami dapat bertutur sapa dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini membutuhkan jamahan-Mu. Pak Bambang yang retak kakinya, Ibu Arwanto yang sakit asam lambung, Florence yang dirawat di ICU Amerika, dan Pak Yusuf yang akan operasi kaki. 4 saudara kami serahkan dalam tangan kemurahan. Tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Yesus, Kau dijamah dengan bilurnya dan Engkau disembuhkan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Sarjianto, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Gito, Pak Sarjono, Hendra Wijaya, dan juga Yondito. Pulihkan Tuhan mereka dalam masa-masa pemulihan. Maka pada saat kami berdoa, iman mereka Kau jamah. Dalam nama Yesus, Engkau telah dipulihkan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Herin, Bu Hartanto, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Wagini, Bu Is, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Tini, Bu Sat, Bu Darto, Bahati, Omi, dan Feni. Tolong Tuhan, Kau juga jamah dengan pemulihan yang sempurna. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus. Engkau telah dipulihkan. Nikmati sukacita surgawi. Nikmati damai sejahtera surgawi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk cucu-cucuku kami yang akan masuk ke perguruan tinggi. Kami berdoa untuk Agatha. Kami berdoa untuk Ella yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Agatha, Luciana, Agatha kepingin masuk ke Udayana, Fakultas Kedokteran.
Ella ingin masuk ke UNJ, Fakultas Psikologi, atau UNS, Fakultas Psikologi. Tolong Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Kami landaskan di dalam nama-Mu, ada kuasa yang luar biasa untuk kedua cucu kami diterima sesuai dengan apa yang diidam-idamkannya. Terima kasih Bapak, Kau telah menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Maka Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan kau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan sudah datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.